Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpaling Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Saudara yang terkasih, ketika mendapat laporan dari para murid bahwa setan-setan takluk kepada mereka, Yesus berkata, Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Para murid tentu bersukacita karena setan-setan itu takluk. Tetapi Yesus mengajak para murid mendasarkan kegembiraan itu tidak diletakkan pada hasil kerja, tapi pada anugerah yang telah mereka terima, yakni karena nama mereka terdaftar di surga. Itu berarti hidup para murid berkenan di hati Allah dan mereka termasuk dalam keluarga Allah. Itulah penyebab keberhasilan mereka. Jangan mereka jatuh pada kesombongan, merasa bisa menundukkan setan-setan, karena sejatinya itu bukan semata-mata karena kekuatan mereka sendiri. Kebahagiaan menjadi jembatan untuk selalu bersyukur kepada Sang Pemberi. Karena itu, tak jarang ketika kita mengalami rasa bahagia, kita sudah merasa lebih dari yang lain, dan ketika dapat melaksanakan tugas dengan baik, kita lupa bahwa banyak orang membantu kita dalam melaksanakannya. Semua peristiwa itu dibutuhkan perjuangan yang panjang, berliku, berbatu, menanjak dan menurun, tapi kita tidak sendirian. Saudara terkasih, pada bulan Rosario ini, mari kita mohon rahmat Tuhan dengan perantaran Bunda Maria, agar kita dapat menjalani kehidupan yang tidak mudah ini dengan penuh syukur dan bahagia, sehingga mampu mewartakan sabda Yesus dimanapun kita berada. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu bahwa kegembiraan hidup yang utama bukan karena keberhasilan dalam pekerjaan, tapi karena masuk dalam golongan orang yang terdaftar di surga. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dapat membuat diri kami pantas Engkau masukkan ke dalam daftar nama di surga, supaya hati dan jiwa kami bergembira seutuhnya.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.